Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mussallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini telah berada di hari yang ke-25. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, iman, dan kesehatan sehingga kita bisa mengerjakan semua amal soleh hingga akhir bulan, dan tentu kita pertahankan di luar bulan Ramadan dengan senantiasa menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Baik, pada hari ini kita sampai pada topik tentang pasal yang ke-10, Faslun fil istifadati, atau pasal tentang mengambil pelajaran. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu itu dengan baik. Wayan bagi ayyakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yaksula lahul fadlu. Seorang pencari ilmu atau seorang pelajar hendaknya mengambil pelajaran harus dilakukan fi kulli waqtin, setiap saat. Jadi mendapatkan ilmu itu atau memetik pelajaran itu setiap saat. Jadi hatta yahsula lahul fadlu, sehingga ia memperoleh keutamaan dari ilmunya. Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun. Adapun cara mendapatkan pelajaran atau manfaat dari ilmu dengan cara setiap saat, fikuli waktin mihbarotun, senantiasa membawa pena, ballpoint, ya, hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati, sehingga ia dapat mencatat pelajaran-pelajaran ilmiah yang ia dapatkan. Jadi bocah sekolah sinau kuwi kudu nggo pulpen. Man hafidho farro wa man kataba syai'an qarra. Ada kutipan syair, ya. Jadi hafalan itu akan lari, akan sirna. Jadi man hafidho farro, hafalan akan pergi, akan lari, maksudnya hilang. Wa man kataba syai'an qarra, sementara tulisan itu akan Koro itu bisa tegak, bisa menetap. Artinya kalau pelajar itu senantiasa membiasakan mencatat semua keterangan dari gurunya, penjelasannya, sekalipun suatu saat dia rodok lali, tapi dia bisa mengecek hafalannya karena tulisan tadi tetap ada di situ. Coba bayangkan kalau hafal juga enggak, selupa, terus dia tidak bisa mengecek apa sebenarnya yang telah disampaikan gurunya yang telah disampaikan sebelumnya karena tidak dia catat. Jadi bagus sekali dalam ta'lim ta'lim ini sampai masalah membawa bolpen diperhatikan. Padahal kita tahu ini kan beliau menulis kitab ini di akhir-akhir abad ke-12 Masehi. Karena rentang hidup beliau Imam Zarnuji itu akhir abad 12 dan awal-awal abad 13. Dan di awal sudah kita bahas. Jadi beliau sangat memperhatikan bahwa seorang pelajar itu harus sampai gak nggo bolpen, ya. Kita dapat anak-anak sekarang kadang-kadang yaitu tadi tanda gak serius itu, ya, gak bawa bolpen, itu kan bahaya sekali. Wakila al ilmu ma yukhadu min afwalir rijal li'annahum yahfaduna aksana ma yasma'una wa yaquluna aksana ma yahfaduna. Dikatakan di sini bahwa ilmu adalah sesuatu yang diperoleh dari ahlinya. Mereka ini hafal apa yang mereka pernah dengar, mengucapkan hal-hal yang terbaik. Jadi wa yaquluna aksana ma yahfaduna, apa yang mereka hafal. Jadi tidak jarang kalau kita ikut kajian dengan orang-orang yang berilmu itu yang alumni biasanya di samping menjelaskan kitab, dia mengutip
guru-gurunya atau makalah-makalah lain yang itu bagus. Ya kalau kita tidak konsentrasi atau mengandalkan hafalan itu bisa hilang tadi. Tapi kalau kita catat, ya nanti akan menambah pengetahuan kita semakin banyak, tidak saklek apa yang ada di dalam kitab. Karena pengembangan yang diucapkan oleh seorang guru itu kadang penting ya, untuk memperkaya apa yang bisa kita baca dari kitab-kitab yang kita kaji. Pada fakro berikutnya, wasami'tu asy-syekh al-ustad az-Zainal Islam al-Ma'ruf bil Azibil Mukhtar. Jadi dikatakan di sini, saya telah mendengar ucapan Syekh al-Ustad Zainul Islam yang biasa al-Ma'ruf dikenal dengan al-Adibil Mukhtar. Jadi beliau mengisahkan hadis dari sahabat Hilal bin Yasar. Jadi yaqulu li asbi syai'an minal ilmi wal hikmah. Jadi terkait dengan ilmu, hikmah dan pelajaran ya. Jadi Al-Adib bin Mukhtar ini mengutip sahabat Hilal bin Yasar. Jadi yaqulu qala Hilal bin Yasarin, berkata Hilal bin Yasar, ru'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabi syai'an minal ilmi wal hikmah. Tadi saya sampaikan. Jadi Hilal bin Yasar ini berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ilmu dan hikmah kepada para sahabatnya. Ini ashabi, kepada sahabatnya. Nah, rupanya Hilal bin Yasar ini sedikit tidak konsentrasi sehingga tidak mendengar apa yang disampaikan Rasulullah. Dan kemudian aku berkata, Hilal bin Yasar, ya Rasulullah, a'idli ma qultu lahu. Jadi, wahai Rasulullah, ulangi apa yang engkau jelaskan kepada mereka, kepada para sahabat. Faqala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, kata Hilal bin Yasar, halaka mihbarutun, apa kamu enggak bawa alat tulis? Enggak bawa alat tulis. Ini Rasulullah ini bertanya kepada Hilal bin Yasar, minta supaya Rasul mengulangi apa yang disampaikan sebelumnya. Rasul bertanya balik, halaka mihbarutun, kamu enggak bawa alat tulis? Fakultu, lalu Hilal bin Yasar menjawab, ma iya mihbarutun, tidak, aku tidak membawa alat tulis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufarriqil mihbarata, kamu itu jangan sampai pisah dengan alat tulis. Fa innal khaira fiha wa fi ahliya ila yaumil qiyamah, karena alat tulis itu bagi seorang pelajar ada kebaikan di dalamnya, bagi pemiliknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi itu yang disampaikan Rasulullah ketika menegur Hilal bin Yasar tadi, gara-gara tidak membawa alat tulis, hanya mengandalkan hafalannya. Nah, itu tidak bisa. Ini penting bagi para pelajar, perhatikan ini. Keseriusan Anda, salah satu indikatornya adalah tentu membawa alat tulis ya. Terus kemudian di sini juga dikisahkan, ini di kitab Ta'lim sering menyebut beberapa ulama ya. Jadi seperti ini ada kisah Isom bin Yusuf sampai membeli alat tulis atau pena itu seharga 1 dinar untuk mencatat apa yang beliau dengar dari manapun dia berada. Satu ungkapan yang cukup bagus dikatakan di sini, fal umru qasirun wal ilmu katsirun. Jadi fal umru qasirun, umur niku pendek, wal ilmu katsirun, sementara ilmu itu banyak. Jadi umurku pendek, ilmu akeh. Jadi beliau kemana-mana itu bawa pulpen. Kalau mendapati sesuatu yang baik yang dia lihat, yang dia dengar, dia tulis. Ya mestinya keluhan jenengan ngoten mestine. Jangan tidak membawa alat tulis, itu menunjukkan tidak serius itu ya. Kemudian di poin terakhir ini yang
kita bahas pada sore hari ini. Fayan bagi Allah yudayyi al awqata was sa'ata wa yaktanimal layaliya wal kholawati. Seyogyanya setiap pelajar mengisi setiap waktu dengan jangan sia-siakan waktu. Ya, lebih-lebih di malam hari. Wa yaktanimal layaliya wa kholawata, yang sepi. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau ngendikan ngeten, al-lailu tawilun, malam itu panjang, fala tuqassirhu bimanamika, jangan kau perpendek dengan tidur. Wong dene turu terus, maka malam yang panjang terasa singkat. Sebaliknya wanaharu mutiun, siang itu cahaya, penuh cahaya. Fala tukadirhu bi asamika, jangan kau kotori dengan dosa. Itu beberapa poin. Yang pertama, untuk menegaskan yang tadi sudah kita baca, setiap pelajar harus mendapatkan ilmu, benar-benar bisa mengambil pelajaran dari ilmu dari guru-guru kita. Satu-satunya jalan adalah senantiasa menyediakan alat tulis, pulpen. Karena kalau hafalan saja tadi di awal, hafalan gampang lupa. Yang kedua mengapa kita bawa pulpen? Setiap apa yang diucapkan guru itu justru malah lebih penting untuk memperkaya, memahami apa dalam teks-teks kitab itu. Ya kan, pernyataan, kutipan-kutipan yang bagus harus ditulis. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi ada hadis yang menunjukkan luar biasa ini, bagaimana Rasul menegur sahabat Hilal bin Yasar yang ketika Rasulullah lagi menyampaikan pelajaran, belum minta Rasulullah mengulangi. Kemudian beliau bertanya, wahai Hilal, apa kamu nggak bawa pulpen, nggak bawa alat tulis? Ya. Ya, kemudian Hilal menjawab, ma iya mihbaratun. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa, wahai Hilal, seorang pelajar la tufarriqil mihbarata, ojo pisan-pisan pisah dari alat tulis. Fa inal khairu fiyya wa fi ahliya ila yaumil qiyamah, karena di dalam alat tulis ada kebaikan bagi pemiliknya sampai hari kiamat. Luar biasa, jadi saksi kita di yaumil qiyamah. Kemudian juga kisah yang menarik dari Isham bin Yusuf yang sampai kemana-mana bawa pulpen, karena menurut beliau tadi umur itu pendek sementara ilmu itu banyak, dia dapat ilmu bisa dari mana saja. Nah, hal yang penting itu ditulis. Kemudian poin yang terakhir, nasihat dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bahwa malam itu panjang, jangan dipersingkat dengan ngisi tidur saja sehingga nggak ada manfaatnya. Belajar di waktu malam, ya, suasana masih sepi. Nah, sementara siang hari itu penuh dengan cahaya, ya jangan kita kotori dengan dosa yang membuat kita kehilangan keberkahan ilmu. Saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.